Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Dialah yang menciptakan langit dan bumi ini. Dialah yang memilikinya dan Dia yang mengatur segala yang ada di dalam. Dan hanya kepadanya kita meminta pertolongan dalam urusan dunia kita atau urusan agama, yang tanpa bantuannya kita nggak akan berpuasa. Tanpa bantuannya kita nggak akan puasa. Berapa banyak orang yang akhirnya meninggalkan ibadah puasa, padahal secara fisik dia mampu. Secara finansial dia tidak perlu capek-capek kerja, tapi Allah tidak memberikan taufik kepadanya. Maka hendaklah setiap muslim dan muslimah yang dapat menjalankan ibadah puasa dengan baik dan benar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sejatinya itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya. Semoga kelak kita dipersatukan oleh Allah Subhanahu wa taala di surganya bersama Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan teman-teman yang ada di rumah, tidak terasa Ramadan sebentar lagi akan meninggalkan kita. Bulan yang sangat kita rindukan ini sebentar lagi akan pergi. Kita belum tahu apakah kita nanti akan dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan yang akan datang. Tapi kita senantiasa berharap, meminta, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan bulan Ramadan di tahun depan. Amin ya rabbal alamin. Tema kita hari ini adalah ketika sahabat Nabi meminta surga, maka Nabi SAW menjawab kasratus sujud, perbanyaklah sujud. Diriwayatkan bahwa ada seorang sahabat yang bernama Abu Firas yang merupakan sahabat Nabi SAW dan selalu menyertai Nabi serta membantu Nabi SAW dalam hal-hal yang sangat pribadi. Setelah sekian lama, Nabi ingin berterima kasih kepada Abu Firas. Beliau berkata kepada Abu Firas, "Wahai Abu Firas, mintalah sesuatu kepadaku." Maka Abu Firas menjawab, "As'aluka murafaqataka fil jannah." Saya memohon, saya minta dapat bersama engkau di surga. Nabi terperanjat dan berkata, "Aw ghaira dzalik." Yang lain saja. Abu Firas menjawab, "Ya Rasulullah, tidak ada yang saya minta kecuali itu." Maka Nabi bersabda, "Fa'aini ala nafsika bi kasratis sujud." Maka bantulah aku untuk mengabulkan permintaanmu dengan memperbanyak sujud. Ayah bunda sekalian yang di rumah, barangkali andai yang diminta itu kita, barangkali permintaan kita akan hal-hal yang terkait dengan dunia. Tapi kita lihat pandangan jauh, pandangan akhirat yang dipegang oleh para sahabat, justru yang diminta luar biasa. Surga, jannah, tujuan akhir dari kehidupan kita kelak. Apa yang dimaksud sujud? Sujud dari segi bahasa adalah meletakkan dahi di lantai. Sujud juga berarti hormat. Dan sujud juga berarti patuh. Para ulama menjelaskan yang dimaksud dengan sujud di sini bukan sekedar meletakkan dahi di lantai, tetapi dia adalah patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan seluruh tuntunannya dan menjauhi segala yang dilarang. Ada 3 sikap manusia menurut Ibnu Sina terkait dengan melaksanakan tuntunan Allah dan menjauhi larangan. Yang pertama, patuh sebagaimana patuhnya seorang pembantu kepada majikannya.
pembantu tersebut seringkali baru mau bekerja tatkala dia diawasi oleh majikannya. Akan tetapi ketika tidak diawasi oleh majikannya, maka dia acuh, cuek, kerja seenaknya. Ada manusia yang beribadah seperti itu. Yang kedua, kata Ibnu Sina, adalah seseorang yang berbisnis dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia berhitung, kalau saya lakukan ini, saya dapat pahala sekian. Kalau ini, saya dapat hanya sekian. Maka dia berbisnis dengan Allah Subhanahu wa taala, mencari yang lebih banyak pahalanya dibanding dengan yang lainnya. Dan yang ketiga adalah orang yang tidak mempertimbangkan bisnis, tetapi dia cinta kepada Allah sehingga dia melaksanakan perintah dan kewajiban dengan sebaik-baik. Ayah, bunda, dan teman-teman yang ada di rumah, kalau kita ingin menerapkan arti sujud dalam apa yang diucapkan oleh Nabi SAW, yaitu kasratu sujud, memperbanyak sujud, maka paling tidak berusahalah berbisnis dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an berfirman, A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Wahai orang-orang yang beriman, maukah aku tunjukkan satu perdagangan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang sangat pedih. Lalu bagaimana berbisnis dengan Allah Subhanahu wa taala? Seseorang yang berbisnis dan ingin untung adalah mengetahui dan mencari apa yang disenangi oleh masyarakat. Carilah apa yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala dan lakukan itu sebaik mungkin sebagaimana yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala senang kepada orang-orang yang berbuat ihsan, berbuat baik, yakni yang memberikan sesuatu dengan lebih baik dari apa yang dituntut darinya. Maka mari kita yang baik dan yang lebih baik lagi dari apa yang dituntut Allah Subhanahu wa taala. Allah menuntut kita berzakat dan bersedekah walau tidak terbaik, tetapi kalau ingin dicintai Allah, berilah yang terbaik. Ayah bunda sekalian, untuk memahami makna cinta kepada Allah ini, para sahabat Nabi telah memberikan contoh yang luar biasa. Di antaranya mereka adalah Bilal bin Rabah. Ketika beliau disiksa oleh tuannya di padang pasir yang panas karena mempertahankan keimanannya, beliau tidak berhitung untung rugi. Tidak menghitung pahala sekian atau pahala sekian. Yang beliau ucapkan hanyalah satu kalimat, Ahad, Ahad, Ahad. Allah Maha Esa, Allah Maha Esa, Allah Maha Esa. Inilah contoh orang yang beribadah bukan karena perhitungan, tetapi karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Cinta yang membuat seseorang rela berkorban, rela bersabar, dan rela menjalani kesulitan demi mempertahankan ketaatan kepada Rabb-Nya, Allah Subhanahu wa taala. Ayah bunda sekalian, bulan Ramadan adalah kesempatan terbaik untuk melatih diri mencapai tingkat ibadah yang lebih tinggi. Kita berpuasa menahan lapar dan haus, bukan karena manusia melihat kita, tetapi karena Allah melihat kita. Kita bangun malam hari, melaksanakan sholat taraweh dan qiyamul lail, memperbanyak sujud, memperbanyak doa, dan memperbanyak istighfar. Di bulan Ramadan ini kita belajar menjadi hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala bukan hanya ketika dilihat oleh manusia, tetapi juga ketika kita dalam keadaan sendirian. Kita belajar berbisnis dengan Allah dengan memperbanyak sedekah, memperbanyak membaca Al-Quran, memperbanyak membantu sesama, dan memperbanyak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kita mampu memanfaatkan Ramadan dengan baik,
memperbanyak sujud dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan kelak dikumpulkan bersama Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di dalam surga. Itulah arti sujud dan itulah jalan untuk bersama Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kelak di surga. Semoga kita berhasil. Mari kita tutup pertemuan kita ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup pertemuan kita dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ya Allah, ya Rabb kami, jadikanlah kami termasuk hamba-hambamu yang memperbanyak sujud kepadamu. Jadikanlah kami hamba yang taat kepadamu dalam keadaan terlihat maupun tidak terlihat oleh manusia. Ya Allah, terimalah puasa kami di bulan Ramadan ini. Terimalah salat kami, terimalah sedekah kami, dan ampuni dosa-dosa kami yang lalu. Ya Allah, lembutkan hati kami untuk mencintaimu, mencintai Rasulmu, dan mencintai segala amal yang mendekatkan kami kepadamu. Ya Allah, kumpulkanlah kami bersama Rasulullah SAW di surgamu kelak, sebagaimana permintaan Abu Firas kepada nabimu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.